Fakta unik yang pertama, salmon ternyata ada banyak jenis spesiesnya. Tahukah kalian, terdapat lebih dari 13 jenis ikan salmon, yang biasanya dibedakan menurut wilayah keberadaannya. Ada yang seumur hidupnya berada di sungai, namun ada juga yang berasal dari sungai, menetas dan menghabiskan masa mudanya di sungai, kemudian akan bermigrasi ke laut hingga dewasa, dan akan kembali lagi ke sungai untuk bertelur di tempat yang sama, di mana ia ditetaskan. Lah, kok bisa? Ilmuwan juga belum bisa memecahkan misteri ini. Semua sudah tertulis dan terprogram oleh sang pencipta di dalam DNA salmon tersebut. Total ada lebih dari 13 jenis ikan salmon yang tercatat hingga saat ini. Namun, yang paling sering dibahas di dunia perikanan adalah 7 jenis ikan salmon berikut ini, yang dibedakan menurut wilayah keberadaannya. Jenis yang pertama adalah salmon yang berada di sungai air tawar dan tidak melakukan migrasi, yaitu seperti jenis ikan trout. Warna dagingnya memang agak sedikit pucat dan tidak se-orange salmon yang berada di lautan, namun tetap memiliki protein dan omega 3 serta nutrisi lainnya yang kurang lebih sama dengan ikan salmon pada umumnya. Jenis kedua adalah salmon yang berada di wilayah Samudra Atlantik, atau lebih dikenal dengan Atlantic salmon. Kebanyakan salmon Atlantik ini bermigrasi dari sungai-sungai yang bermuara di Samudra Atlantik, seperti Sungai Tweed dan Tay, yang merupakan salah satu sungai utama bagi Atlantic salmon di wilayah Eropa seperti Skotlandia dan Inggris, Sungai Miramichi yang merupakan salah satu sungai utama di Amerika Utara, yang menjadi habitat bagi Atlantic salmon. 5 jenis lainnya adalah salmon yang berada di Samudra Pasifik, yaitu Chinook, Coho, Sockeye, Pink, dan Cam. Kebanyakan salmon Pasifik ini hasil migrasi dari sungai-sungai yang bermuara di Samudra Pasifik seperti Sungai Fraser, Sungai Columbia, dan Sungai Yukon yang berada di Amerika. Nah, lalu varietas salmon apa nih yang paling mahal, guys? Kalau yang paling mahal saat ini adalah varietas Chinook yang berasal dari Sungai Copper di Alaska, Amerika Serikat. Bagi para penggemar dan penghobi salmon, Copper River King salmon dianggap memiliki rasa yang sangat istimewa dibanding salmon lainnya. Dagingnya yang lebih besar, lebih berwarna oranye, lebih berlemak, dan memiliki tekstur serta cita rasa yang sangat istimewa bagi penggemar salmon di dunia. Namun, untuk keperluan peternakan salmon, dipilihlah varietas Atlantic salmon, karena selain memiliki nilai ekonomi yang baik, perkembangbiakan dan pertumbuhannya pun terbilang sangat cepat dibandingkan varietas lainnya. Bila varietas lainnya memerlukan waktu 36 hingga 60 bulan untuk bisa dipanen, Atlantic salmon hanya memerlukan waktu minimal 18 bulan saja untuk bisa dipanen. Fakta unik kedua. Nah, supaya videonya tidak terlalu panjang, fakta unik dan menarik tentang salmon yang kedua kita bahas di video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Fakta unik kedua. Salmon bisa hidup di air tawar maupun di air laut. Ikan salmon memiliki kemampuan yang unik yang tidak dimiliki kebanyakan ikan lainnya, yaitu kemampuan yang dinamakan osmoregulasi. Yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan konsentrasi garam di lingkungan air tawar dan air laut.
Ini memungkinkan mereka untuk hidup di dua lingkungan tersebut tanpa mengalami masalah yang signifikan terkait dengan tekanan osmotik. Lah, kok bisa? Ya memang sudah dibekali kemampuan seperti itu oleh sang penciptanya, sobat. Namun secara teknis, ilmuwan telah meneliti hal ini. Berikut kesimpulannya secara singkat. Ikan menyerap air dan garam melalui kulit dan insang yang dapat mengatur luas permukaan penyerapan garam dan oksigen. Dalam air tawar, ikan harus mempertahankan konsentrasi garam dalam tubuh mereka, karena air tawar memiliki konsentrasi garam yang sangat rendah. Sedangkan di air asin, ikan harus membuang kelebihan garam, karena air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi. Selain itu, ada organ ginjal yang berperan penting dalam proses osmoregulasi, yaitu proses pengaturan konsentrasi garam dan pembuangan air berlebih dari tubuh ikan itu, yang juga diatur oleh hormon ADH atau antidiuretik. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai sistem osmoregulasi pada ikan salmon. Kenapa salmon perlu bermigrasi ke laut? Para peneliti dan ilmuwan mengambil suatu kesimpulan bahwa yang menjadi faktor utama salmon bermigrasi ke laut ketika dewasa adalah karena faktor ketersediaan makanan. Lautan lebih luas dan lebih banyak terdapat makanan, serta memiliki jenis yang lebih beragam daripada di sungai air tawar. Di air tawar, biasanya salmon akan mengkonsumsi plankton, larva serangga seperti capung dan nyamuk, serta ikan kecil dan udang air tawar. Sedangkan di laut, salmon memiliki lebih banyak pilihan seperti plankton, ikan kecil, udang, krill atau rebon, bahkan cumi dan gurita kecil pun lenyap disantap ikan salmon. Sekarang pertanyaan sebaliknya, kenapa salmon kembali lagi ke sungai air tawar untuk bertelur? Mengambil resiko menghadapi predator-predator seperti beruang, burung elang, serta predator lainnya. Serta resiko terlalu lelah melawan derasnya arus sungai yang dapat menyebabkan kematian. Para peneliti dan ilmuwan mengambil suatu kesimpulan bahwa yang menjadi faktor utama salmon kembali lagi ke sungai air tawar untuk bertelur adalah, bagi salmon, sungai merupakan tempat yang lebih stabil dan lebih aman bagi telur serta bayi salmon dari ancaman predator yang memangsa telur dan ikan berukuran kecil. Di dalam rantai makanan, bagi ikan kecil, predator di sungai air tawar tidak sebanyak dan seganas di lautan. Nah, demikian kesimpulan dari para peneliti dan ilmuwan di dunia perikanan mengenai siklus hidup ikan salmon yang memulainya dari sungai air tawar, lalu bermigrasi ke air laut, dan kembali lagi ke sungai air tawar, dan banyak mereka kembali ke tempat yang sama di mana mereka ditetaskan. Fakta unik ketiga. Warna daging salmon berbeda dengan daging ikan pada umumnya, yang berwarna putih.
Daging salmon ada yang berwarna pink pucat, berwarna oranye gelap, hingga oranye terang dan menyala. Warna oranye yang khas pada daging salmon ini sering dinilai cantik oleh kebanyakan orang. Warna daging salmon sebagian besar dipengaruhi oleh faktor genetik. Genetika akan mempengaruhi metabolisme ikan salmon tersebut dalam memproses makanan yang ia makan. Sehingga walau jenisnya sama, warna daging salmon tidak akan sama rata dan bisa sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Selain genetika, faktor lainnya adalah faktor makanan salmon itu sendiri. Di alam liar, hewan jenis krustasea seperti kepiting, udang, dan krill mengandung pigmen astaxanthin. Pigmen ini juga yang menjadi alasan kenapa kepiting yang tadinya berwarna hijau kecoklatan akan berubah menjadi oranye kemerahan ketika dimasak. Demikian pula dengan lobster dan udang, baik air tawar maupun air laut. Pigmen astaxanthin yang dikonsumsi oleh salmon akan terakumulasi selama proses metabolisme di dalam jaringan otot daging salmon. Hal ini yang memberikan warna oranye yang khas pada daging ikan salmon tersebut. Oh ya, sekedar info tambahan, genetika dan makanan tidak hanya mempengaruhi warna pada daging salmon tersebut, tetapi juga akan mempengaruhi tekstur dan rasa pada daging ikan salmon. Nah, di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara memilih daging salmon yang masih segar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini. Indonesia bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu. Yakin bisa maju.